biar tidak menjadi masalah. Padahal kerjaan kita bagus, akhirnya kita punya masalah. Halo sahabat housekeeping semua, kembali di channel Jung Dengung, channel dimana kalian bisa belajar housekeeping pemula. Salam housekeeping, salam bersih-bersih. Oke, apa kabar bagi kalian semua sahabat-sahabat housekeeping? Saya yakin di tahun yang baru ini kalian dalam kondisi sehat dan semangat untuk training dan menjalani semua aktivitas di tahun baru ini. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian anak-anak yang sedang melakukan PKL atau training di hotel. Nah, apa itu? Oke, saya akan sedikit membahas sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat housekeeping pemula yang masih training di hotel. Nah, pertanyaannya itu apa? Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan itu, hari ini saya berada di SMK PGRI 5 Denpasar. Ya, sekali lagi, SMK PGRI 5 Denpasar ini adalah sekolah perhotelan yang ada di Bali. Jadi kalau adik-adik SMP yang mau melanjutkan sekolah dan pengen ketemu sama saya, ya silahkan kalian bergabung di SMK PGRI 5 Denpasar. Nah, untuk fasilitas dari SMK PGRI 5 Denpasar ini, ya seperti ini ya fasilitasnya. Jadi bagi kalian adik-adik yang pengen sekolah SMK dan pengen ketemu sama saya secara langsung dan diajarkan dengan saya secara langsung, kalian bisa bergabung di SMK PGRI 5 Denpasar. Ya, kita akan melanjutkan apa sih yang menjadi beban pikiran atau unek-unek dari anak-anak yang baru melakukan training atau baru training di hotel. Pasti banyak sekali hal-hal yang ada dalam pikiran mereka dan kemungkinan ya banyak hal-hal baru yang akan mereka temui di sana. Nah, sekarang saya sedikit membahas tentang pertanyaan dari teman kalian, yaitu pertanyaannya seperti ini. Pak, saya mau nanya, nanti pada saat saya training di hotel, kamar kan check out, Pak. Nah, nanti apabila saya menemukan barang di sana, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang pertama. Ya, ketika check out, ya, kalian menemukan barang tamu yang tertinggal. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang pertama ini, pada saat check out nanti, kalian menemukan barang tamu. Ya, ini terkait dengan penemuan barang tamu. Ya, tolong diperhatikan sekali, ada beberapa jenis penemuan barang tamu biasanya sering disebut dengan lost and found, ya. Nah, ketika kalian menemukan barang-barang tamu itu, artinya barang yang lumayan berharga bagi tamu itu, mohon disimpan dengan baik. Bukan kalian yang menyimpannya, nak ya. Jadi, ketika kalian menemukan barang, banyak sekali beberapa jenis barang-barang yang bisa kalian temukan. Ya, contohnya seperti kalau barang elektronik seperti kamera, bisa saja jam tangan, bisa handphone. Ya, karena tamunya cepat-cepat pulang, ya, karena flightnya harus cepat-cepat, jadi dia bisa meninggalkan barang-barangnya itu. Apa yang kalian lakukan? Apabila kalian menemukan hal seperti itu, nah tolong kalian ambil barang itu dan kalian laporkan ke senior kalian, informasikan kalau kalian menemukan barang itu. Kemudian senior kalian akan menyampaikan ke bagian supervisor atau kalian boleh menyampaikan
langsung kepada supervisor kalian, nantinya barang tersebut akan disimpan di bagian lost and found section. Ya, jadi kalian nggak boleh ngambil barang itu. Nah, setiap hotel punya ketentuan untuk pengambilan barang-barang lost and found itu. Ya, contoh seperti baju, misalnya ada sebuah hotel ketika 6 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya baru boleh diambil, seperti itu. Ya, ada ketentuan-ketentuan dari setiap hotel itu memberikan kesempatan bagi kalian si penemu untuk memiliki barang tersebut. Dan pertanyaan yang kedua adalah, Pak, bagaimana cara kita atau langkah kita apabila nanti pada saat membersihkan kamar kita diberikan sesuatu sama tamunya? Artinya ada kadang-kadang tamu itu memberikan kamu hadiah, ada yang memberikan kamu seperti baju, ya, kacamata, dan lain jenisnya. Karena kadang-kadang ketika tamu sudah bisa melihat hasil making bedmu dengan bagus dan rapi, atau pekerjaanmu yang bagus dan rapi, tamu itu tidak segan-segan memberikan kalian sebuah cenderamata. Ya, kamu akan dikasih sesuatu, dikasih barang. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Oke, yang kamu harus lakukan adalah biar kalian nggak bertanya-tanya. Siapa tahu nanti kejadian ini terjadi di hotel tempat kalian training. Apa yang akan kalian lakukan? Saya akan kasih kalian penjelasan sedikit. Di hotel, itu di security kan setiap hari ketika kalian masuk maupun keluar, biasanya di setiap hotel itu pasti ada security checking. Nah, di sana nanti setiap kalian masuk dan keluar, kalian pasti akan dicek kondisinya. Siapa tahu nanti ada yang membawa barang tamu yang keluar kayak gitu. Ya, itu perlu diperhatikan sekali. Ya. Jadi, ketika kalian mendapatkan barang tamu atau dikasih minta oleh tamunya, kalau kalian bawa keluar, ya, pada saat pemeriksaan atau pada saat security checking di sana, kalian ditemukan membawa barang tamu. Nah, di sini akan terjadi masalah nanti. Sangat hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali ketika kalian membawanya, dan ketika pada ada security checking kalian ditemukan, kalian akan dianggap mengambil barang tamu. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah. Ya. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah apabila kamu dikasih sebuah benda atau barang oleh tamunya, hal yang pertama yang kamu harus lakukan adalah meminta sign. Artinya, kalian meminta sebuah sign atau tanda tangan atau pernyataan di mana tamu itu memang benar memberikan barang itu ke kalian. Itu penting sekali. Ya. Setelah kalian ada sign itu, ketika kamu keluar saat security checking, loh, ini barangnya siapa? Nah, pada saat seperti itu, kalian bisa menunjukkan sign-nya. Ini sign-nya, Pak, bahwa saya sudah diberikan barang oleh tamu si A. Nah, ini bukti sign-nya, bukti tanda tangannya. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Jangan nanti sekedar dikasih kamu karena kalian merasa bahagia, wah aku dikasih barang sama tamu, lupa minta sign-nya, habis itu pas security checking, kemudian kamu kena, kemudian kamu tidak bawa sign. Nah, di sana masalah yang akan terjadi. Nah, bisa saja kamu akan kena SP nanti. Ya, hati-hati sekali, hati-hati sekali. Maka dari itu saya buatkan video ini agar kalian, ya, nanti sahabat-sahabat housekeeping yang mengalami hal seperti ini atau mendapatkan sesuatu dari tamu, agar kalian lebih teliti lagi dalam meminta sign.
Ya, bagaimana caranya meminta sign? Gampang sekali. Kalau kalian memang ingin meminta sign, cuman kalau misalnya sama tamunya menggunakan bahasa Inggris, contohnya seperti ini, would you like to sign, sir? Gitu. That you give me something, boleh. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi, ingat ya, apabila kamu diberikan sesuatu sama tamunya, tolong ya, harus meminta sign ya, agar nanti pada saat checking kalian tidak dianggap mencuri benda dari tamu itu. Oke, itu yang harus kalian lakukan ya. Saat security checking, wah orang saya dikasih sama ini pak, gini pak, tapi buktinya tidak ada, kan itu berat ya. Maka dari itu harus ada sebuah catatan atau sign yang harus kalian minta sama tamunya. Nah, itu beda dengan kalau ketika kalian mendapatkan sebuah benda yang terdapat di tempat sampah, ya berarti benda itu sudah dibuang sama tamunya, itu tidak perlu ada sign-nya. Yaitu biasanya kalau tamu sudah check out, dia sudah membuang sesuatu itu di tempat sampah, berarti tamu itu sudah tidak memerlukan lagi. Nah, beda dengan ketika tamu itu memberikan kamu sesuatu, ingat, mintalah sign dari tamunya untuk bukti pada saat security checking yang ada di depan pada saat kamu pulang. Oke, sahabat housekeeping semua, ya mungkin itu yang bisa saya informasikan ke kalian. Karena banyak sekali yang bertanya, tidak tahu kondisinya ketika dikasih barang sama tamu apa yang harus dilakukan. Nah, karena kita kan terkait dengan kedisiplinan kita, nanti kalau ada security checking kita kena biar tidak menjadi masalah. Padahal kerjaan kita bagus, akhirnya kita punya masalah. Nah, hindari yang seperti itu. Maka dari itu, siapkan diri kalian, sesuatu sama tamu tolong dimintakan sign. Itu yang harus saya sampaikan. Oke, sahabat housekeeping, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berbagi sharing pengalaman-pengalaman saya terhadap kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian, agar nanti kalian bisa lancar untuk trainingnya atau PKL di hotel, dan jadikan dirimu sebagai seorang housekeeping yang luar biasa. Untuk itu, sekali lagi jangan pernah lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Untuk itu, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali kalian sudah selalu stay di channel Jung Ligung, channelnya Housekeeping Pemula. Akhir kata, salam housekeeping, salam bersih-bersih. Terima kasih.